صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وصالح جسدنا قلوبنا في أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذريتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita akan membahas puisi Ibn Arabi yang kedua, yaitu Tahiyyatu Mushtaqin Mutayyam, penghormatan kepada orang yang dirundung rindu dan galau. Khalilayya, wahai kedua kekasihku, awija, melompatlah engkau bil kathib, berhadapan dengan bukit pasir. Warija, dan naiklah engkau ala la'la'in, atas semua gema yang ada. Watlub, dan carilah engkau miyah, kepada air demi air, ya lam-lam, yang dikumpulkan, yang mengumpulkan siapa Allah. Ini Ibn Arabi itu berbicara kepada dua kekasihnya, yaitu siapa? Tak lain adalah akal dan imannya sendiri. Jadi kita itu bisa berbicara dan memberikan nasihat kepada akal kita, kepada iman kita. Ibn Arabi bilang, wahai akalku, wahai imanku, ketika engkau sedang berjalan berhadapan dengan bukit pasir, melompatlah engkau. Apa bukit pasir? Segala yang fana ini adalah bukit pasir. Bukit pasir yang tidak memiliki ketetapan apapun kecuali di tangan takdir Allah Ta'ala. Jadi iman kita, akal kita berhadapan dengan realitas hidup ini, itu mesti melakukan lompatan. Artinya jangan sampai kita menjadi bagian dari huru hara kefanaan, dari berbagai macam gemuruh kefanaan. Jangan sampai. Jadi di tengah gelimang kefanaan, kita mesti bisa melompat satu tingkat di atasnya, hingga kita tidak digerogoti oleh kefanaan itu. Wa'arija ala la'in, dan naiklah engkau, wahai akalku, wahai imanku, ala la'in, naik ke atas seluruh gema. La'la itu bisa berarti gema, bisa berarti sarab, bisa berarti fata morgana. Kalau kita artikan gema, berarti apa? Kita mesti melakukan transendensi, melakukan pendakian, sehingga kita melampaui seluruh kegaduhan alam yang fana ini. Gema, melampaui seluruh kegaduhan. Secara jasad kita bisa tetap di sini di dunia ini, tapi ruh kita sudah melampaui segala gaduh, segala warna-warni, segala karnaval, segala sesuatu yang diperebutkan oleh manusia. Hati kita, iman kita, akal kita mestinya bisa melampaui itu. Terus kalau kita artikan la'la itu sebagai fata morgana, maka berarti
tidak ada apapun di alam realitas ini yang kita jumpai selain fata morgana, sesuatu yang bersifat menipu. Karena itu jangan mudah jatuh hati kepada segala yang fana, semuanya serba tipuan. Al-Quran menyebutkan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini sama dengan pepohonan yang tumbuh hijau. Nanti sore sebentar lagi daun-daunnya akan menguning, rontok, kering, kemudian mati. Itu gambaran tentang kesementaraan yang tidak layak untuk mendapatkan curahan cinta kita dan kerinduan kita. Kenapa? Ini judulnya Tahiyatul Mustaqin Mutayyam, penghormatan untuk orang yang rindu dan galau. Maksudnya gini, siksaan yang paling pedih itu adalah ketika kita merasakan bahwa kita jauh dari Allah dan kita dituntut untuk menebus jarak. Jadi sadar jauh dari Allah Ta'ala, kemudian ada tuntutan, gimana ini diselesaikan jarak yang jauh ini? Bagaimana bisa kita lumat jarak yang jauh ini? Ketika kita berusaha untuk melumat jarak antara kita dan Allah Ta'ala, tak mudah ternyata. Dan tidak mudah melumat jarak sementara kita dirundung rindu, itu adalah kegalauan. Watlub miyah, carilah air. Maksudnya apa? Al-Quran dalam salah satu ayatnya menyatakan, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku ciptakan segala yang hidup itu dari air. Kita dituntut untuk mencari air. Air apa? Air kehidupan rohani kita. Miyah. Apa sesungguhnya air itu? Itu tak lain adalah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang menjadi penyebab bagi lahirnya segala sesuatu yang hidup ini. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kata-kata air itu juga merupakan simbol dari rahmat Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Cari air, artinya apa? Cari asal usul kita yang telah menyebabkan kita berada di sini, di hutan dunia yang penuh dengan keterasingan ini. Cari itu. Nah, kalau kita menemukan air dimaksud, berarti kita sudah menemukan asal usul dari keberadaan diri kita. Itulah nama-nama Allah, itulah sifat-sifat Allah. Jadi yang pertama Al-Kahfi, bukit pasir, kita lompati semesta. Kemudian kita naik untuk mengungguli, untuk melampaui seluruh gema kefanaan dunia. Kemudian kita berusaha untuk menemukan air, asal usul dari keberadaan semesta, asal usul dari keberadaan kita. Itulah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Satu bait ini saja kita bisa merasakannya, kita bisa mengalaminya, kita akan menjadi merdeka dari seluruh belenggu duniawi, dari segala cengkraman yang fana. Kita merdeka. Satu bait ini saja bisa kita rasakan, bisa kita alami. Cara tercepat adalah bagaimana kita dengan tegas menyatakan tidak kepada apapun yang selain Allah Ta'ala. Katakan tidak kepada rayuan apapun yang datang dari selain hadiratnya. Nah, sebenarnya kata selain itu sendiri itu juga tidak betul-betul ada. Kenapa? Sebab apakah ada yang selain Allah? Tapi selain itu juga mesti ditegaskan, sebagaimana la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mesti ditegaskan. Kenapa? Karena Allah itu sendiri dengan sifat, dengan namanya kadang berposisi sebagai selain. Pada satu sisi Allah Ta'ala berposisi sebagai selain, tapi di sisi yang lain Allah Ta'ala memerintahkan untuk menegasikan, untuk menafikan yang selain. Jadi kita berusaha untuk memahami drama hakiki ilahi.
Allah mengajarkan kepada kita la ilaha illallah. Maka kita baca, kita hafalkan sejak masih kanak-kanak. Kita diajari oleh guru dan tetangga. Kita diajari untuk fasih membaca itu. Dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah kita makrifat, taulah kita kemudian sesungguhnya memang tidak ada siapa-siapa selainnya. Bagaimana mungkin itu ditegaskan tidak ada Tuhan selain Allah? Jadi pastikan bahwa sesungguhnya kadang Allah berpihak kepada posisi selain itu. Jadi kalau begitu ya, objek dari nafi itu sesungguhnya Allah untuk mendapatkan isbat yang juga Allah. Gini, la ilaha, tidak ada Tuhan, itu nafi namanya. Kita menafikan, tidak ada pokoknya. Tidak ada. Illallah itu isbat, kecuali Allah. Jadi yang pertama tidak, yang kedua ya. Secara letterlek kita menemukan Allah pada ya, pada illallah. Tapi sesungguhnya yang berada pada nafi itu pun juga sama Allah. Sama Allah. Itulah sebabnya ketika kita kenal Allah Ta'ala, maka kata selain itu tidak diperlukan, karena memang tidak ada yang perlu dikecualikan. Ini bisa dicerna. Memang tidak ada yang semestinya dikecualikan, kecuali kalau misalnya ya, misalnya istisna ini, pengecualian ini diantara kita semua, kan ya. Tidak ada yang pakai kaos hitam kecuali saya. Jadi kan memang yang lain ada orang gitu loh yang pakai yang lain-lain. Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada selain Allah Ta'ala, memang tak pernah ada selain Allah Ta'ala itu. Bagaimana mungkin disebut selain? Nah, berarti kata-kata selain itu diperlukan ketika penglihatan kabur, ketika pandangan itu tidak teliti, ketika orang dipenuhi dengan prasangka bahwa selain itu dikira ada. Ketika penglihatan kita dibikin tajam oleh Allah Ta'ala, nyatalah kemudian bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang ada selain Allah Ta'ala. Maka ketika la ilaha illallah bermakna la maujuda illallah, baik nafi maupun isbat sama-sama Allah. Karena ada ya, orang bergetar tidak hanya oleh sembah sujud, tidak saja oleh sejarah para nabi dan para wali. Orang juga bisa bergetar oleh pembangkangan demi pembangkangan dalam sejarah keagamaan. Ya, oke, ini bait pertama. Ada yang mau ditanyakan? Yang kira-kira belum mantap, belum yakin? Ada? Enggak ada, saya lanjutkan. Fa inna biha, karena sungguhnya dengan itu miyah, air. Man, adapun orang, qad alimta, yang sungguh tahu engkau. Waman, dan orang, lahum, ialah bagi itu manusia, mi, adapun puasaku, wa haji, dan hajiku, wa atimari, dan umrohku, wa musimi, dan hari rayaku. Ya. Ini ringkes banget ya. Ibn Arabi itu nulis puisi ringkes begini. Ini kalau tidak dijelaskan sendiri, kebanyakan ulama pun tidak paham. Jadi dulu ketika Ibn Arabi nulis Tarjuman al-Aswaq, kemudian diedarkan, banyak yang meleset pemahamannya. Bahkan banyak yang menuduh Ibn Arabi itu zindik. Ibn Arabi itu memperturutkan syahwat dan nafsu. Ketika ini disarai sendiri oleh Ibn Arabi, banyak kemudian orang-orang bertobat dan mengakui kebenaran kitab ini. Jadi karena itu, dari saking ringkesnya itu lah. Apa yang dimaksud itu? Dengan air kau mengetahui orang di situ. Kau tahu bahwa untuk mereka lah puasaku, hajiku, umrohku, dan hari rayaku. Enggak paham.
Nggak paham. Nah, maksudnya bagaimana? Fa inna biha man qad alimta. Nah, ketika engkau berjumpa dengan air yang diperintahkan untuk kau temukan itu, ya, maka di situ kau berjumpa dengan orang-orang. Yang pertama, pemahaman yang pertama, kau berjumpa dengan orang-orang yang garis spiritualitasnya mirip dengan garis spiritualitasmu. Jadi makanya gini ya, kalau orang-orang sama-sama dekat dengan Allah Ta'ala, sementara garis spiritualnya ini mirip, itu akan merasakan ketika terjadi perjumpaan, akan merasakan sepertinya sudah ribuan tahun kita saling kenal gitu. Jadi akrab banget gitu. Kenapa? Garis spiritualitasnya itu mirip. Jadi diperjumpakan dengan apa? Dengan kesamaan warna rohani. Diperjumpakan. Jadi fa inna biha man qad alimtah. Maka ketika kau berada di tengah genangan air yang tak lain adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, kau akan menemukan, berjumpa dengan orang-orang yang rupa rohaninya mirip dengan rupa rohanimu. Jadi kalau orang mirip rupa rohaninya itu ya, itu berkomunikasi hanya satu kata atau satu kalimat, itu seperti sudah merangkum ilmu ribuan tahun. Coba ya, yang mirip siapa? Syekh Suhrawardi pernah berjumpa dengan Syekhul Akbar Ibn Arabi. Berjumpa. Dan tidak ada satu kata pun antara keduanya sebagai tanda komunikasi. Tidak ada satu pun. Tapi ketika saling berpisah, maka pemahaman tentang masing-masing keduanya oleh yang lain itu menjadi sempurna. Padahal tanpa sarana bahasa sebagai komunikasi. Gugur teori-teori bahasa di sini. Gugur. Diam, sama-sama diam kok. Diam. Ketika ditanya kepada Ibn Arabi tentang Syekh Suhrawardi, beliau kemudian menjawab, saya menemukan, saya menyaksikan, saya merasakan dari ujung rambut sampai ujung kakinya yang ada cuman keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keteladanan Nabi itu kan tidak ada batasnya. Jadi diam hanya dalam beberapa waktu itu bisa mencakup ilmu ribuan tahun. Kenapa sampai disebut ribuan tahun? Yafni zaman, kata kitab Simtud Durar, wa fihi ma lam yusafi. Yafni, habis, az-zaman apa waktu, sampai kiamat, sampai waktunya habis. Wa fihi, dan pada diri Nabi, ma ada pun suatu lam yusaf yang belum dijelaskan. Berarti waktu itu bisa mengalami padat sedemikian rupa. Padat sedemikian rupa. Yang kalau ditimbang itu serasa bertonton, padat sekali. Bagi orang yang waktunya sudah padat, maka umurnya bisa melipat ilmu ribuan tahun. Kata Syekh Abdul Hasan Syadzili, kalau tidak dilarang syariat, saya bisa menyebutkan seluruh ilmu yang ada dari awal mula penciptaan sampai akhirnya orang surga masuk surga, orang neraka masuk neraka. Kecil loh. Kenapa? Karena waktu itu digenggam sepadat mungkin. Waktu digenggam sepadat mungkin. Itu juga yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika beliau berdiri di mimbar Masjid Nabawi. Selama saya berada di sini, kata beliau, silakan kalian bertanya apa saja, akan saya jawab. Berkaitan dengan waktu misalnya, tahun 1, tahun 2, tahun 3 apa yang terjadi, di belahan bumi yang mana apa yang terjadi. Itu tidak akan pernah mungkin ada buku seperti itu, saya kira. Ya. Jadi yang dipahami dari sejarah itu apa? Bagian-bagian global itu pun yang sudah dimenangkan oleh kekuasaan. Selebihnya banyak yang mungkar tersembunyi di celah-celah sejarah dan tidak ada orang yang mengenalnya.
Tapi Nabi dengan akal tafsilinya, para wali juga dengan akal tafsilinya, itu bisa lebih detail ketimbang investigasi-investigasi yang dilakukan oleh para intelektual. Lebih detail. Padat ya, menjadi padat. Terus ditanyakan kepada Suhrawardi tentang Ibnu Arabi. Siapa beliau? Kata salah seorang. Suhrawardi menjawab, yang saya saksikan adalah samudra yang tidak ada tepinya dan tak ada dasarnya. Itulah samudra ilmu ilahi. Ya, itu berarti apa? Berarti dua orang itu berjumpa di mana? Di telaga air yang tak lain adalah sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Sifat Allah sebagaimana zat Allah tak terbatas adanya. Nama Allah juga sama, mutlak tak terbatas. Orang sampai di sifat berarti sampai di nama, sampai di nama berarti sampai di zat. Dan itu tidak ada batasnya. Karena itu tidak ada istilah final bagi orang yang berjalan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan senantiasa terbaharui, mengalami Allah bolak-balik, enggak ada yang sama. Itu loh. Itu kemahaan Allah taala, tidak ada yang sama. Karena itu nikmatnya salat Isya tadi beda dengan yang kemarin, walaupun sama-sama nikmatnya. Nikmatnya nanti tengah malam bermunajat beda dengan kemarin-kemarin. Walaupun nikmatnya itu, walaupun ritualnya itu sama. Nah, ketika sedikit saja sudah ada kenikmatan ketika kita mengerjakan kebaikan, berarti kita sudah mendekati pantai keilahian. Jadi ketika kita mau ke pantai, ya, jarak yang tidak begitu jauh, sudah tercium bau garam lautan. Tapi kalau masih belum ada enaknya sama sekali, itu berarti masih cepeng, masih jauh, nggak ada enaknya sama sekali. Sholat nggak enak, pikiran nggak enak, berarti belum merasakan sedap garam lautan ilahi. Baru nanti setelah sampai di lautan sana, kemudian tempat tergenangnya air tak terkira-kira itu, kita bisa tahu kawan-kawan seperjalanan itu, kita bisa paham. Kita juga bisa mengenal dari nama-nama Allah yang mana kita dididik, kita dibesarkan, kita diasuh secara rohani, kita akan paham. Nah, dari sini kemudian muncul ungkapan la ya'riful wali illal wali. Dari sini munculnya ya. Tapi ini juga sama, berkaitan dengan garis-garis tertentu juga. Sebab bahkan seorang wali kutub pun, kekasih Allah Ta'ala yang paling puncak itu tidak diberi perkenan oleh Allah untuk mengenal wali-wali afrad, wali-wali yang hanya memiliki komunikasi spiritual dengan Allah, dan tidak dibukakan hubungan itu oleh Allah Ta'ala kepada siapapun yang lain. Karena itu kalau wali afrad itu ketahuan, itu waktunya sudah mati, waktunya sudah menghadap kepada Allah Ta'ala. Ada seorang wali, ketika ditanya itu jawabannya cuma satu, namamu siapa? Dia, katanya. Kamu cari apa di pasar ini? Cari dia. Kau dari mana? Dia. Pokoknya seluruh jawaban pertanyaan itu dia. Nah, orang yang tanya itu curiga, jangan-jangan yang kau maksud dia itu Allah ya? Menjerit si wali ini. Terus kemudian mati. Kenapa? Perjanjiannya dengan Allah Ta'ala, ketika sudah disingkapkan cinta di antara kita, maka cabutlah aku waktu itu juga. Ketulusan yang tidak tertandingi itu ya. Bukan malah mewalikan diri. Terus waman lahum siyami, di situ ketika engkau sampai di situ, kau akan tahu sesungguhnya untuk siapa, untuk apa puasaku. Nah, dhamir lahum ini, lahum bagi mereka, mereka siapa yang dimaksud sebenarnya itu ya? Itu tak lain adalah
nu'utul ilahiyah, sifat-sifat keilahian. Jadi lewat pintu sifat Allah yang mana kita persembahkan puasa kita, itu loh maksudnya. Misalnya kita berpuasa, kan pasti karena kita yakin kenapa kita berpuasa, dipersembahkan kepada Allah. Iya, Allah yang kau pahami yang seperti apa, kan itu loh. Nah, itu yang disebut dengan nu'utul ilahiyah, yang dhamir di sini lahum. Kau juga akan tahu kepada sifat-sifat Allah yang mana puasaku ini dipersembahkan, hajiku dipersembahkan, umrohku dipersembahkan, hari rayaku dipersembahkan. Kau akan tahu apa itu hari raya. Bedanya hari raya antara para sufi, pemahaman para sufi dengan orang awam itu berbeda. Kalau orang awam, hari raya itu adalah hari kegembiraan karena segala sesuatu yang diinginkan ada, makanan terutama ya, pakaian ada, itu hari raya. Kalau para sufi justru merasakan hari raya ketika apa yang diinginkan tidak ada. Hari raya bagi para sufi, kenapa? Itu sudah yang terbaik menurut kehendak Allah Ta'ala. Maka berhari rayalah dengan merasakan kenikmatan kehendak Allah Ta'ala yang tidak sama dengan kehendak syahwat dan nafsu kita. Berhari raya. Jadi kalau para sufi itu dalam kondisi dibikin sempit oleh Allah Ta'ala, rezekinya sempit misalnya ya, pergaulannya sempit, pokoknya serba sempit, justru mereka sangat bergembira pada saat itu. Kenapa? Itu murni dijatah oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita akan kesulitan untuk menyatakan itu hari raya, paling disebut hari neraka ya. Kalau hari raya, sulit itu. Sulit. Ya. Kata Syekh Ja'far As-Shadiq begini, kalau saya menginginkan sesuatu, kemudian saya berdoa dan doa saya dikabulkan, saya senang, saya bahagia, satu. Tapi kalau saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Allah untuk mendapatkannya, dan saya tidak mendapatkan, saya bahagia 10 kali lipat. Kenapa? Karena keinginanku tidak ada kepastian itu sebagai kebaikan, sementara keinginan Allah Ta'ala kehendak pasti baiknya. Itulah sebabnya saya tidak punya alasan untuk tidak bergembira ketika doa-doaku seperti tidak dikabulkan. Tapi kan kita sebaliknya, pengen dikabulkan dan segera, jangan pakai lama. Ini pengen macam-macam segera, sehingga Allah Ta'ala seringkali dijadikan wasilah, Allah dijadikan perantara untuk segala sesuatu yang kita inginkan. Kebalik kemudian, mestinya segala sesuatu perantara dan Allah tujuan, kemudian dibalik, Allah disapa ketika kita memiliki kepentingan-kepentingan. Allah dijadikan syarat, dijadikan objek dari doa-doa kita ketika kita terdesak oleh sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang dimaksud dengan waman lahum siyami dan sifat Allah yang mana yang menjadi pintu aku datang kepada hadiratnya. Siyam ini apa maksudnya? Yaitu sifat somadiyah Allah. Sifat somadiyah itu adalah segala sesuatu bergantung kepada Allah Ta'ala. Itu namanya sifat somadiyah. Kenapa? Saum ini, puasa ini berkonotasi kepada sifat somadiyah, karena Allah berfirman as-shaumu li, puasa itu bagiku. Artinya apa? Kalau amal yang lain itu sudah ada ketentuan balasannya seberapa, kalau puasa terserah aku, bisa tidak ada batasnya. Makanya ini disebut sifat somadiyah. Kalau orang ya, mendapatkan tajalli dari sifat somadiyah Allah Ta'ala, maka orang ini akan menjadi ibu bagi semesta kehidupan. Jadi makhluk-makhluk bisa berkeluh kesah kepada orang ini. Nabi contohnya ya, Nabi itu mendapatkan keseluruhan tajalli dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Nabi menjadi somadiyah, tempat bergantungnya makhluk-makhluk pada waktu itu. Kitab Diba bersaksi dengan cukup bagus, yaitu
qadamahu qabbalahu mal-ba'iru fazala mashtakahu minal mihani wan nawaib. آمن بالضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأهجار وحن إليه الجذع حنين زين النادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب qadamahu qabbalahu al-ba'ir. Dua kaki Nabi dicium unta yang sedang gelisah. Ya. Fa'azala mastakau, mencium kaki Nabi hilang gelisahnya. Berarti Nabi itu somadiyah. Ya. Duta pertolongan Allah Ta'ala tidak saja bagi orang-orang beriman, tidak saja bagi manusia, kepada makhluk-makhluk sebangsa hewan dan tumbuhan juga Nabi menjadi tempat keluh kesah mereka. Coba di dalam kalimat yang lain, masih dalam kitab Diba, diungkapkan wa atakal udu yabki wa tadhallal bin yadaik wastajarat ya habibi indaka dhabiyun nufur. Wa atakal udu yabki, sebatang pohon datang kepadamu seraya menangis Nabi. Wa tadhallal bin yadaik, dan merunduk-runduk di hadapan Nabi. Pohon menahan rindu tak terkira-kira datang ke hadapan Nabi. Kita tidak pernah menyaksikan ya, ada pohon pindah itu lari itu nggak pernah ya. Tapi di masa Nabi orang-orang menyaksikan pohon itu langsung pindah itu, menghadap kepada Nabi. Wa tadhallal bin yadaik. Dari saking kuatnya rasa haru, tumpahlah tangisan kerinduan itu. Wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufur. Sementara kijang yang liar mendekat dengan penuh penghormatan dan cinta di hadapan Nabi. Jadi Nabi itu memiliki samadiyah. Kalau kita oleh Allah Ta'ala diberi serpihan sifat samadiyah itu, hidup kita ini akan mulai peduli kepada orang lain. Sudah mulai peduli, sudah tidak memikirkan dirinya sendiri tok, enggak, orang lain, yang kepikiran orang lain ini gimana, kepikiran, kalau tidak bisa membantu orang yang semestinya dibantu, kepikiran banget, marah sakit rasanya, bagaimana kau tidak memiliki kesanggupan untuk membantu gitu. Itu berarti sifat samadiyah sudah masuk itu, sudah masuk, sudah mencium apa, mencium garam lautan keilahian. Jadi karena itu berhentilah untuk hanya berpikir diri sendiri, itu tanda-tandanya orang kerdil. Berpikir tentang orang lain gitu kan. Orang lain. Orang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk kemanfaatan orang lain akan diberi kehidupan 1000 kali lipat dari kehidupan yang sebelumnya. Ya, kenapa? Hidup Nabi itu paling bermutu karena paling memikirkan orang lain. Jadi paling bermutu, hidup paling bermutu. Sudah dirinya sendiri sudah lupa. Bagaimana memikirkan dirinya sendiri sudah lupa, dah nggak pernah ingat lagi gimana. Terus haji, apa yang dimaksud dengan haji itu ya? Kalau siami tadi itu samadiyah. Nah kalau haji itu adalah tikrarul qasdi wa tawajjuh ila hadidat. Nah itu bolak-baliknya para salik memfokuskan wajahnya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi ada ungkapan, ketika aku mengenalmu ya Allah, pantangan aku berpaling kepada yang lain. Itu berarti sudah haji secara rohani. Bukan panggilan haji asli made in Saudi kata Agus Mus, bukan itu. Itu kan haji formalitas ya, haji formalitas. Tapi itu juga wajib. Tapi kalau cuma formalitasnya tok, itu tidak bisa menghilangkan kemungkaran biasanya. Jadi datang dari haji tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih sosial orang. Itu berarti ya itu haji rekreasi. Haji rekreasi. Nanti oleh-olehnya banyak sekali itu kan. Bahkan sebelum berangkat oleh-olehnya sudah numpuk di rumahnya sebenarnya. Belinya itu di Jakarta, di Surabaya udah banyak. Jadi nanti kalau pulang itu enggak bercerita bagaimana nikmatnya sholat, enggak begitu. Tapi cerita bangunan-bangunan bisa
Bisa hilang loh, masih sama kok. Jadi, yang diceritakan tuh bangunan yang nyaris sama, karena itu bisa hilang kalau tidak niten itu. Jadi ceritanya itu bukan kenikmatan di Mekah, di Madinah, bukan. Kenikmatan ini enggak ada. Ceritanya tentang shopping dan lain semacamnya. Haji. Jadi haji itu apa? Tikrarul qasdih bitawajjuh ila hadidat. Yaitu konsistensi menghadapkan diri kepada zat Allah Ta'ala semata-mata. Zat Allah asal usul dari berbagai macam keanekaragaman. Keanekaragaman muncul dari sifat dan namanya. Tapi sifat dan namanya kembali kepada zat yang sama. Di sini yang kemudian tadi diungkapkan bahwa orang bisa bergetar tidak saja menyaksikan gelombang kepatuhan, tapi juga bisa bergetar menyaksikan gelombang pengingkaran demi pengingkaran. Kemudian Allah meletakkan dua gelombang itu dalam Al-Quran. Silahkan mengaji kepada yang baik-baik, silahkan juga mengaji kepada yang buruk-buruk. Kedua-duanya sama-sama merupakan mushaf-mushaf keilahian. Wa'di mari umrah. Umrah itu apa? Umrah itu ziyarati ilaihi lil mahabbati wasyauq. Ketika kita mendekat kepada Allah Ta'ala karena didorong oleh cinta dan kerinduan. Itu hakikatnya umrah. Wa musimi dan hari raya, pemahaman seperti tadi. Itu ketika didekap oleh Allah Ta'ala dengan peristiwa yang lahiriahnya pahit, tapi batiniahnya itu nikmat tak terkira-kira. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Itu memang ada ya. Ada memang model siksaan-siksaan, bencana-bencana yang kelihatannya mengerikan, tapi dalamnya sangat nikmat sekali. Nabi Ibrahim pernah bilang, tidak ada hari-hari paling menyenangkan ketimbang ketika saya berada di dalam kobaran api Namrud. Bagi orang kan itu, wah, siksaan itu. Bagi Nabi Ibrahim tidak ada yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan ketika saya berada dalam api. Jadi kalau boleh sebenarnya pengen dibakar lagi Nabi Ibrahim itu. Dari saking nikmatnya berada dalam api. Bagi kita penderitaan kan itu. Tapi bagi dia adalah kenikmatan. Di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fathur Rabbani disebutkan ada binatang bernama salamander ya. Itu hidupnya justru di tengah api yang berkobar dan merasakan girang nikmat di situ. Kalau bagi kita kan kobong gitu kan, hangus gitu. Bukan kenikmatan ya. Jadi ada makhluk-makhluk yang kenikmatannya di situ. Karena itu kita jangan bilang, wah kasihan kamu di situ. Jangan bilang kasihan. Itu adalah kenikmatan. Mestinya kita berikan ucapan selamat. Kalau kita sampai bilang kasihan, itu karena ada kebodohan dalam diri kita sebenarnya kan. Sama dengan apa yang diceritakan oleh Anthony de Mello dalam bukunya itu burung berkicau ya. Ada seekor kera dengan berjerih payah mengangkat seekor ikan dari dalam air, diangkat. Kenapa? Kasihan kalau tenggelam itu loh. Boh. Enggak apa, kasihan kalau tenggelam. Malah penderitaan diangkat di situ. Oke, 2. Gimana? Ada yang menanyakan? Mari. Alhamdulillah. Karena itu ya, ternyata apa yang kita asosiasikan negatif itu positif ternyata ya. Kan kita seringkali yang menyebutkan galau itu kan kelam, galau. Bagus ternyata awal mula dari pencarian itu. Karena itu
bikin galau kalau belum tahu rasanya seperti apa. Ini orang akan melakukan pencarian. Ya, silakan. Ini dari saya melihat kita dibicarakan untuk menghindari agar dunia manusia. Tapi di sisi lain kita juga diadakan dengan jalan tentang pada Allah. Tetapi jalan itu selalu menuntut pembuktian. Kemudian orang akan diuji keimanan atau diujian cinta dengan bala atau apa. Nah, bolehkah seseorang itu tidak menjalani jalan cinta tanpa mengucap cinta? Karena manusia ketika dia mengungkapkan kerinduan dan cinta pada Allah, dia akan diuji. Iya. Apa boleh ketika melalui jalan itu tapi tidak berkuasa untuk mengatakan kerinduan dan cinta? Karena di hal ini dia akan tidak kuat menjalaninya. Itu bagaimana? Ya. Justru sebaiknya begitu memang. Jadi cinta itu bukan ungkapan-ungkapan sebenarnya. Betapa memalukan ketika cinta masih ungkapan-ungkapan. Jadi mestinya kenyataan. Mestinya kenyataan. Jadi. Ungkapan-ungkapan itu sungguhnya dalam rangka biar betul-betul tumbuh benih-benih cinta. Sebenarnya belum ada itu. Jadi karena belum ada, biar agak bernuansa sufi gitu ya. Maka kata-katanya kata-kata cinta. Kalau tidak kenang kau untuk apa aku kerjakan semua ini. Seolah-olah semuanya kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya belum ada. Belum ada. Cuman biar betul-betul tumbuh benih-benih cinta dalam hati, dibiasakan dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Kalau bisa malah seperti Wali Afro tadi, tidak pernah ngomong apapun. Sebab pembuktian itu lebih terutama bukan kepada kata-kata, pembuktian itu kepada realitas. Ya. Nah, itu lebih bagus. Kenapa? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa tindakan lebih fasih ketimbang bahasa kata-kata. Apa yang kita hargai dari orang yang sering kali bilang, ya aku tak ke sana, enggak pernah ke sana. Tapi ada orang tidak pernah berkata-kata bolak-balik ke sana. Jadi kata-kata bisa untuk menumbuhkan benih-benih cinta, tapi juga kata-kata bisa merupakan ungkapan dari kenyataan cinta yang tidak bisa dibungkam. Ayah sabu-sabu anal hubba mungkatimun. Apakah orang menyana, orang mengira bahwa cinta itu tersembunyi di antara derai air mata dan hati yang membara. Jadi tidak sulit untuk menyembunyikan, itu sulit. Tetap aja ada ungkapan-ungkapan itu ada. Karena itu kitab-kitab para sufi itu ya, sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang tak terkendalikan dari cinta yang dialami. Nah, hanya sedikit orang yang bisa tampak seperti biasa-biasa saja tanpa kelihatan jatuh cinta. Hanya sedikit orang yang bisa begitu. Dan orang yang bisa begitu kelasnya seperti kelas makomnya gunung, yang seolah-olah diam tapi sungguhnya berlari sebagaimana awan gemawan di langit sana. Jadi karena itu jangan terutama menjadikan kata-kata sebagai bukti. Itu pengakuan. Pengakuan belum tentu bukti. Seluruh pengakuan, seluruh dakwah, seluruh tuduhan tanpa bukti akan tidak sanggup menjerat seseorang di pengadilan. Maksudnya? Dengan sikap? Ya tadi, sebenarnya dalam perasaan, dalam pikiran itu berbolak kerinduan dan cinta yang tinggi. Iya. Jadi kita tuh menghindar
menerima proses pembuktian. Tetap ditimpa, dikatakan maupun tidak dikatakan tetap ditimpa. Itu diterima, tapi karena seolah menyatakan itu dan menolaknya ada pembuktian gitu. Kalau cuma menyatakan tapi belum mengalami, itu belum tentu ada ujiannya. Sebab itu sendiri sudah merupakan ujian itu. Jadi orang berkuar-kuar dengan kata-kata cinta tapi tidak mengalami, itu tidak akan ada ujiannya. Sebab itu kosong ya. Sementara kalau yang betul-betul mengalami itu ada ujiannya. Untuk apa? Untuk semakin mengkilapkan wajah cinta itu sendiri. Dengan ujian itu kemudian dia akan naik gitu. Ujian seperti. Makanya Rabi Adawiyah itu paling kangen dengan ujian yang ngeri-ngeri itu. Paling kangen Rabi bilang begini, ya Allah, apakah engkau tidak cinta lagi kepadaku? Kenapa tidak kau kirimkan bencana-bencana lagi? Jadi ngeri itu. Kalau kau sanggup tirukan doa-doa begini. Nanti kan ketika sudah mengalami akan bergabung dengan mereka, dengan para pencinta hakiki. Ya, jadi terutama pembuktian. Di akhirat akan ditanya, kau dulu menulis puisi-puisi cinta bukan? Kau dulu mengungkapkan kalimat-kalimat cinta bukan? Mana bukti cintamu kepadaku? Seluruh ungkapan yang tanpa bukti adalah omong kosong. Tapi bukti yang tanpa ungkapan jauh lebih bermakna. Ada lagi? Ya. Dalam ayat ada kalimat laisa kamislihi syai'un. Dia tidak berupa dengan apapun. Sedangkan apapun itu juga Allah. Nanti la ilaha itu Allah tidak ada. Nah, kadang dalam hati itu seolah-olah komunikasi apa? Ini suara Allah, ini petunjuk ini. Dan misalnya pengen taati, pengen kan petunjuk gitu. Tapi di sisi lain ada, wah ini bukan Allah yang esa itu, ini hanya pikiran saya tentang Allah. Jadi itu kan beda antara Allah yang saya pikirkan dengan Allah yang sesungguhnya, beda. Iya. Nah, manusia yang terbatas ini apa mungkin bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, padahal manusia terbatas. Umurnya dari lahirnya sampai matinya sudah terbatas. Dengan Allah yang sesungguhnya ajali dan pakok. Kan nggak mungkin itu bisa mengenal Allah yang sesungguhnya selama-lamanya, mungkin nggak bisa mengenal. Nah, seperti itu kan kerinduannya jadi kekal, nggak mungkin bisa menyentuh itu. Selama-lamanya tidak akan tahu kalau yang sesungguhnya gimana. Merasakan bisa ini. Berarti menderita selama-lamanya. Kerinduannya nggak akan terpenuhi pertemuannya, nggak apa seperti ini. Keyakinanku yang seperti ini apa benar atau sesat? Iya. Kalau kita pada akhirnya mengenal Allah, itu pun juga dengan potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ya. Abu Bakar Siddiq menyatakan, Ra'aitu Rabbi bi'aini Rabbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan mata Tuhanku. Laula ainu Rabbi ma ra'aitu Rabbi. Andaikan tidak karena mata Tuhanku, aku pun tidak bisa menyaksikan Tuhanku. Jadi karena itu penting menafikan diri, menekan diri sampai titik nadir paling akhir, ya. Sampai kita bisa
merasakan bahwa kita ini semata-mata dipakai oleh Allah Ta'ala, semata-mata sebagai tempat pengejawantahan Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai diri sendiri yang memposisikan diri berhadapan-hadapan dengan Allah, tidak akan pernah bisa kita mengenal Allah. Tidak pernah bisa kita kenal. Karena itu, wa fi anfusikum, ayat ini mengatakan kepada kita, saksikan Allah yang ada dalam dirimu. Artinya apa? Potensi ini, kemampuan ini pun juga datang dari hadiratnya sana. Jadi Allah yang di dalam diri dipakai untuk membaca Allah di luar diri. Hanya ketika itu bisa dialami oleh seseorang, maka orang kemudian menjadi paham, sesungguhnya langit di luar, langit di dalam sama saja. Keberuntungan penderitaan kalau begitu ya tidak berbeda. Di dunia ini ada tangisan, ada senyuman, dan kedua-duanya sama-sama datang dari Allah yang Maha Rahman. Jadi apa yang disebut sebagai perbedaan, itu sesungguhnya sangat artifisial, sangat permukaan. Apa yang disebut sebagai perbedaan itu sangat permukaan, ya. Jadi kalau begitu apa fungsinya laisa kamitslihi syai' atau la ilaha illallah? Itu kan untuk menafikan tentang anggapan-anggapan bahwa yang lain itu ada, itu aja lah. Untuk menafikan itu. Maka karena itu kemudian di jalan rohani kita tidak bisa mengandalkan ilmu yang kita miliki. Kita tidak bisa mengandalkan ibadah yang kita lakukan, sama sekali tidak. Tidak. Semuanya itu akan rontok ketika kita sudah menyaksikan keagungan Allah Ta'ala itu berpendar di mana-mana, rontok. Maka kita paham kemudian dalam sejarah Nabi, orang yang paling cemerlang kemuliaannya, rohaninya, justru menjadi orang yang paling rendah hati, paling tawadhu. Karena tahu dia bahwa sesungguhnya dirinya sendiri itu tidak ada. Tahu. Sementara orang yang masih terhijab oleh keangkuhan diri sendiri akan tampil dengan sombong. Dikira dia bisa mengerjakan sesuatu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ingatlah ya bahwa sungguhnya manusia itu akan melampaui batas ketika dia memandang dirinya itu serba berkecukupan. Gaya, jalannya aja gaya. Mungkin merasa punya ilmu, mungkin merasa punya kekayaan, mungkin merasa kekuasaan, gaya. Sepertinya meletakkan diri atas orang lain pantas gitu kan. Para sufi memandang seperti itu apa? Telek. Kamu itu debu sama aku juga. Kau sudah tertipu oleh nasib yang kau pilih sendiri. Ya gitu. Jadi kita mengenal Allah Ta'ala justru tanpa keterlibatan diri kita, murni kiprahnya Allah Ta'ala, ya. Ada lagi? Ya. Miskin, ya. Nabi mohon untuk senantiasa miskin. Ya, kelak dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Itu kelas rohani yang paling VVIP, ya. Nah, subhanallah. Karena itu ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, mana yang lebih utama Syekh? Ya. Orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Beliau menjawab dengan pasti, jelas orang miskin yang sabar. Kenapa? Teladannya Rasulullah. Tapi ada yang lebih tinggi, kata Syekh Abdul Qadir. Apa? Orang miskin yang bersyukur dan sabar, itu paling tingginya orang. Sebab apa? Orang yang seperti itu tidak membutuhkan perantara untuk kemajuan Islam. Itu tidak membutuhkan perantara kemajuan Islam. Kayak Nabi itu. Nabi itu kan
memakmurkan Islam itu kan tidak terutama dengan harta benda, tapi dengan keluhuran perilaku kan itu. Keluhuran perilaku. Andaikan Nabi itu meluhurkan Islam dengan harta benda, tentu tadi Nabi tidak akan menolak ketika ditawari gunung-gunung berubah jadi emas dan milik Nabi. Ditolak sama beliau kan? Berarti bukan itu yang utama. Walaupun Islam itu tidak mengajarkan untuk menolak kekayaan, enggak. Islam itu tetap memberikan nilai kepada kekayaan yang dipakai dalam kebaikan. Nah, ketika Nabi membaca zaman akan terjadi suatu saat bahwa Islam itu hanya bisa ditegakkan dengan adanya kekayaan dan ilmu pengetahuan, maka kemudian beliau bersabda, sayati zamanun ala ummati la yakumuddin illa bil ilmi wal mal. Akan datang suatu zaman kepada umatku di mana agama tidak bisa tegak kecuali dengan ilmu dan harta benda. Sekarang mau ngundang Habib Syekh misalnya ya. Oh ya 50 juta berapa kan. Kalau mahasiswa nggak bisa sumbangan ya nggak bisa. La yakumuddin illa bil ilmi wal mal. Kalau zamannya dulu, zaman sahabat, wah enggak. Bukan itu terutama kan. Memang Sayyidina Utsman itu kaya raya, tapi tidak itu terutama itu yang menggerakkan agama. Bukan terutama itu yang menggerakkan agama. Tapi jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang gigih, jiwa-jiwa yang dirunung cinta dan rindu kepada Allah itu yang menggerakkan terutama kan. Terutama itu. Jadi karena itu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngikuti Nabi lahir batin itu. Kefakirannya ngikuti Nabi juga dia. Kefakirannya itu. Padahal untuk kelas dia itu sudah kelasnya seorang alkemis tuh, bisa merubah apa saja jadi emas sebenarnya itu dia. Tapi itu ditampik sebagaimana juga Nabi menolaknya. Itulah alasan kenapa beliau itu tidak mau bermadzhab Hanafi. Imam Hanafi benar seorang waliullah. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, karena dia seorang imam mazhab yang kaya, Imam Syafi'i miskin, aku pilih Syafi'i. Lebih cocok dengan Kanjeng Nabi. Ya. Jadi kalau kita ukur-ukur diri sendiri ya, kalau memang belum waktunya nggak usah pakai doa-doa itu. Allahumma ja'alni miskinan, wahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa syurni fi zumratil masakin, amin amin. Nggak usah pakai doa itu, ekonominya sudah kocar-kacir. Apalagi pakai. Itu ya. Ternyata apa? Semakin banyak sifat Allah dalam diri orang, semakin banyak nama Allah beroperasi dalam diri orang, itu semakin mengallah kehidupannya. Dan itu yang semakin banyak manfaatnya ke samping. Semakin banyak manfaatnya ke samping. Ya pasti harta benda. Tentu gini. Kalau bisa itu jangan merasakan manis dengan harta benda lah ya. Soalnya gini, sebelum kita dilahirkan, ketentuan rezeki kita kan sudah ada. Ya kita pura-pura lah ngomong seperti para sufi. Kau datang memang aku pedulikan apa. Kau pergi aku tidak sedih juga. Jadi ya biar apa? Biar teguh sebagaimana mereka juga. Terus juga kalau memang jatah kita tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Sebab kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, la tahtamma birrizqi fa inna talabahu laka asyaddu min talabika la. Enggak usah risau dengan rezeki. Rezeki mencarimu jauh lebih hebat ketimbang kau mencari rezeki. Kau mencari rezeki luput-luput, kecewa-kecewa. Rezeki mencarimu pasti kena kamu. Ya, pasti kena, enggak mungkin enggak kena. Wong rezeki itu menggunakan mata ilahi untuk mencari alamat-alamatnya. Kok saya kena. Orang tidur tetap kena orang tidur. Orang tidur dapat jatah rezeki kena juga ini untukmu. Enggak mungkin tidak. Saya ingat kepada salah seorang pengamen dalam Masnawinya Rumi itu ya.
Seorang pengamen ketika masih muda suaranya sangat bagus, mainkan gitar sangat nikmat sekali. Dan di mana-mana dia senantiasa ditangkap oleh orang dan dapatkan uang banyak. Terus makin lama umurnya bertambah, suaranya berubah, kesehatannya juga berkurang. Memainkan gitar sudah tidak selincah dulu lagi. Datang ke rumah orang ditolak, tidak seperti dulu. Akhirnya dia putus asa. Ya Allah katanya, aku sudah putus asa dari makhluk-makhlukmu. Sekarang aku akan ngamen kepadamu. Tentu kau tidak akan mengecewakan aku, bukan? Kau Maha Pemurah ya Allah. Dia ngamen kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan cara mendatangi kuburan dan bermusik di kuburan. Wah. Ngamen kepada Allah harus di tempat yang sepi seperti ini. Allah juga Maha tahu aku butuh apa. Jadi ngamennya itu dia di kuburan sampai akhirnya tertidur di kuburan. Jadi dia sudah putus asa dari makhluk-makhluk. Dia cuma menemukan pintu Allah satu-satunya terbuka bagi pengharapannya. Nah, agak jauh di sebelah kuburan situ ada seorang sufi mengadakan kajian rutin dan jemaahnya banyak dengan pesta pora tentunya juga di situ. Makanan-makanan, minuman-minuman. Pesta pora. Setelah selesai pengajian di situ, orang pada makan-makan. Orang pada minum-minum, kemudian lampung, panitia pengajian itu kemudian melaporkan kepada si sufi. Ini terdapat sumbangan sekian, terdapat sedekah ini sekian. Ini bisa dipakai untuk pengajian minggu depan. Jangan, kata si sufi itu, jangan dipakai untuk pengajian minggu depan. Ini sudah ada yang punya, sudah ada yang punya. Yang punya sekarang sedang tidur karena kelelahan bernyanyi di kuburan. Jadi sufi ini dengan mata batin ini tahu di sebelah sana ada pengamen Allah, pengamen yang mengetuk pintunya Allah Ta'ala. Sufi ini dipercaya untuk mendapatkan tajalli Allah Ta'ala dengan sifat alimnya ya, dengan sifat ilmunya, sehingga tahu di sebelah mana ada orang yang sedang memiliki pengharapan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Kata si sufi ini kepada panitia pengajian, kau bawa ya, uang ini bawa. Ini jatahnya orang yang sedang tidur di kuburan sebelah sana. Kau bawa, kau bangunkan, katakan, ini hasilnya kau ngamen, kau bilang begitu. Panitia ini bingung, apa maksudnya kau ini hasilnya kau ngamen? Bingung. Tapi sama panitia ini karena tidak bisa untuk tidak tunduk kepada kiainya, berangkat ya. Ternyata betul. Ketika datang ke sana si panitia itu, dia masih mendengkur ini. Pengamen masih mendengkur. Hei, bangun. Ada apa? Hasil ngamen. Ya, apa pelajarannya? Kalau kita ngamen kepada Allah Ta'ala tidak akan dikecewakan. Karena itu jangan bersandar kepada skill kita, pengetahuan kita, orang lain, kerja kita. Jangan, akan dikecewakan. Gitu ya, jadi kayak gitu. Yang sana tadi saya lupa. Kita sampai kepada Allah Ta'ala itu juga dengan murni pertolongannya. Kitab Hikam itu ya, memberikan ungkapan sangat indah. Laula tasulu ilahi illa ba'da sana'i masawika lam tasil ilahi abadan. Kalau engkau tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala kecuali setelah terhapusnya dosa-dosamu, selamanya kau tidak akan pernah sampai ke sana. Jadi kalau nunggu kita habis dosa baru sampai kepada Allah, sampai kiamat gak akan sampai. Tetap ada dosa itu. Kenapa? Wujuduka dzambun la yuqasu alaih. Wujudmu saja itu dosa kok. Maksudnya apa? Kita merasa wujud itu dosa loh. Kita merasa ada itu dosa. Kenapa? Yang ada itu Allah, kok kita merasa ada juga, itu gimana? Mau nyaingi Pak? Karena itu wujuduka dzambun la yuqasu alaih. Jadi baru kalau kita oleh Allah Ta'ala diganti, sifat kita diganti dengan sifat Allah, watak kita diganti oleh Allah dengan wataknya, kita bisa sampai. Maka kalau kita sampai bima minhu la bima minkah, kalau kita sampai itu karena sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala berupa karunia rohani, bukan berasal dari kita berupa ibadah, sama sekali bukan. Ada orang gila ya,
Ada orang gila ketemu Ibn Arabi itu loh. Orang gilanya bilang sama Ibn Arabi. Orang ini bilang, kau punya cerita nggak hari ini? Katanya. Orang gila itu. Ibn Arabi nggak jawab, senyum aja. Kok cuma senyum-senyum nggak jawab pertanyaan saya? Kata Ibn Arabi, enggak ya, saya lihat malaikat tuh berseliweran. Kayak gitu kok bikin kamu senyum, biasa malaikat memang kayak gitu. Kau punya cerita nggak hari ini? Lihat. Iya ada katanya kan. Satu hari ada seorang ulama, seorang alim, seorang kiai datang kepada Rabi' Adawiyah. Rabi'ah tanya, "Kaifaluk, bagaimana keadaanmu?" Si alim itu jawab, "Alhamdulillah, sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Badan saya sehat, hati saya sehat, dan saya mempeng semangat ibadah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dijauhkan dari dosa-dosa." Kau bilang dijauhkan dari dosa? Wujudmu itu dosa, kok gimana? Dijauhkan dari dosa. Si gila ketawa, cerita terindah hari ini sambil pergi. Cerita terindah hari ini sambil ketawa sambil lari. Makasih ceritanya ya. Jadi itu asal usul dari ungkapan wujuduka dzambun la yuqasu alaih. Wujudmu adalah dosa yang tidak teranalogikan. Jadi ketika masih merasa ada, itu masih salah kok. Oke, ada lagi? Udah? Dua bait ini saja kalau kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan, sudah luar biasa. Kita akan mendengarkan suara absyir bimuwafaqatin nabiyyin. Bergembiralah karena sudah bergabung dengan gerombolan para nabi. Kalau dua ini saja selesai. Karena itu kita mohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang kita miliki untuk segera kita amalkan. Apa yang kita amalkan mudah-mudahan senantiasa lahir dari genangan keikhlasan dalam hati kita, dan keikhlasan kita moga-moga disambut dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilanglah kemudian dari kita, kemudian muncul sebagai tajalli Allah Ta'ala semata-mata. Segala ketakaburan menjadi hilang, muncul rendah hati yang sangat mengagumkan. Amin ya rabbal alamin. Bijudika ya Allah, bisyafaati nabiyika ya Allah, bibarakati alaika ya Allah, biasraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.